형 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Trajectories of Non-HDL Cholesterol Across Midlife Implications for Cardiovascular Prevention dari Journal of the American College of Cardiology. Selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Prania Edi dengan NIM akhir 04. Saya Teresa Nurfitri dengan NIM akhir 049. Saya Latifah dengan NIM akhir 070. Saya Marat Soliha dengan NIM akhir 035. Saya Behinda Zimapunsa dengan NIM akhir 047. Dan saya terakhir Nadia Yasminali dengan literanya 039. Ya, selanjutnya masuk ke pokok bahasan. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian metode penelitian, hasil pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Latar belakang dari jurnal penelitian ini itu terkait dengan tingginya kasus kadar kolesterol non high density lipoprotein atau yang dikenal dengan non-HDL-C dengan sepanjang hidup yang berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular atau CVD dan juga interval pengujian optimal untuk mengidentifikasi individu yang berisiko tinggi terkena penyakit kardiovaskular yang berkaitan dengan lipid dan masih belum diketahui penyebabnya. Selanjutnya, untuk metodenya sendiri dari jurnal yang kami baca menggunakan metode trajectory analysis dengan sampel sebanyak 2.516 peserta studi Framingham Offspring yang berusia antara 25 dan 40 tahun bebas penyakit kardiovaskular dan diabetes. Selanjutnya yaitu hasil pada gambar yang pertama itu dikategorikan dari pasien yang paling atas itu pasien dengan kadar HDL-C tinggi, yang merah itu kadar HDL-nya normal dan yang biru itu kadar HDL-C-nya rendah. Dari gambar yang pertama itu terlihat bahwa dari pemeriksaan HDL-C yang pertama sampai yang kedua tinggi, pada pemeriksaan sampai ke 8 setelah 25 tahun itu menunjukkan angka yang HDL-C-nya tetap tinggi. Terjadinya penurunan itu kemungkinan disebabkan karena adanya obat penurunan. Kemudian pada gambar yang kedua itu survival probability. Nah, itu dilihat tingkat pasien HDL-C yang tinggi menunjukkan tingkat survival probability yang rendah. Untuk hasil yang selanjutnya, lebih dari 78% individu dengan rata-rata non-HDL-C lebih dari 190 mg per desiliter pada dua pemeriksaan pertama memiliki rata-rata kadar non-HDL-C pada pemeriksaan 3 hingga 8 melebihi 160 mg per desiliter. Jadi mereka yang memiliki rata-rata non-HDL-C di bawah 130 mg per dl pada dua pemeriksaan pertama, 92% memiliki rata-rata non-HDL-C pada pemeriksaan 3 hingga 8 di bawah 160 mg per desiliter. Pengecualian pada individu yang menerima obat penurunan lipid pada masa tindak lanjut. Lalu tingkat kejadian kardiovaskular dalam 25 tahun adalah 22,9% untuk kelompok non-HDL-C tinggi dan 5,9% untuk kelompok yang rendah. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan. Ada beberapa poin. Yang pertama, tingkat lipid umumnya stabil selama 30 tahun kehidupan. Kemudian, rata-rata HDL-C yang diukur pada masa dewasa muda dapat memprediksi tingkat HDL-C di kemudian hari. Kemudian, penurunan HDL-C kemungkinan dapat diakibatkan karena dilakukannya terapi statin.
Jadi, mereka yang memiliki non-HDLC tinggi pada usia dewasa muda memiliki resiko 22,6% terkena penyakit kardiovaskular dalam 25 tahun ke depan dibandingkan dengan 6,4% pada mereka yang memiliki non-HDLC rendah. Yang baik yaitu kesimpulan dari adanya penelitian yang didapatkan dan disimpulkan bahwa pada masa dewasa muda mampu menunjukkan serta memprediksi tingkat kognitif yang ada di masa yang akan datang, sehingga seseorang yang memiliki non-HDLC yang tinggi pada usia dewasa muda mampu memiliki resiko untuk menderita penyakit kardiovaskular dibandingkan dengan seseorang yang memiliki non-HDLC yang rendah pada usia muda. Sehingga target kami untuk pemeriksaan HDLC ini mampu dilaksanakan di bawah usia 40 tahun. Sekian terima dari kelompok 4. Bila ada salah kata kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트럭으로 물을 찾으러